1, 2, 3, action. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya akan membuat atau melanjutkan ya materi pembelajaran yang lalu. Kalau yang lalu kita sudah membuat materi pembelajaran mengenai tentang bahan-bahan prakarya, pekerjaan tangan dari bidang datar, maka saya lanjutkan dengan materi-materi prakarya pada bahan-bahan bidang datar yang keras ya. Kali ini bahasa bidang datarnya dihapus tapi diganti dengan bidang keras atau berbahan keras. Sebentar. Oke, sorry, saya lanjutkan ya. Yang mana sih yang disebut dengan berbahan keras ya? Berbahan keras itu kita bisa bagi dua. Ada yang alami, kemudian ada yang buatan. Nah, sudah pasti kalau yang namanya alami berarti alam yang punya ya. Baik, kalau alami biasanya terbuat dari batu. Nah, kalau dari batu, bahan prakarya dari batu, contohnya patung, kamu udah sering lihat ya, patung-patung. Biasanya kalau jalan-jalan ke Bali itu banyak patung-patung. Kemudian ada lagi dari biji-bijian. Nah, kalau dari biji-bijian itu biasanya berbahan alami, bisa berupa batu yang dibuat seperti tasbih ya. Nah, kemudian bisa juga yang disusun-susun sehingga menyerupai muka manusia. Oke, atau muka makhluk hidup. Atau tumbuhan juga bisa. Oke. Bisa juga berupa tulang ya. Oke. Nah, dulu kamu pernah lihat ya, ada jam tangan yang terbuat dari tulang. Nah, itu salah satu contoh bahan alami keras ya. Kemudian ada lagi kayu. Nah, kalau kayu sudahlah kamu sudah tahu, ada kursi, ada meja dari kayu ya. Kemudian ada lagi yang terbuat dari pasir. Nah, pasir termasuk yang keras ya. Saya yakin kamu pernah lihat gundukan pasir yang kemudian dikasih semen. Nah, itu contoh-contoh bahan alami. Kemudian ada lagi rotan yang dibuat jadi meja atau kursi. Kemudian ada lagi bambu ya. Oke. Bambu itu bisa dibuat kursi, bisa dibuat meja. Saya yakin kamu sudah tahu ya bahan-bahan alami tadi. Jadi semua yang saya sebutkan tadi itu semuanya adalah bahan-bahan alami dari alam. Jadi manusia nggak membuatnya. Oke. Yang berikutnya ada lagi yang disebut dengan bahan-bahan alami, bukan bahan alami, bahan-bahan keras tapi buatan manusia atau sintetis. Ya. Tapi sebenarnya kadang-kadang disebut sintetis ya enggak juga sih. Masalahnya disebut sintetis karena ya kadang-kadang terbuat dari proses manusia yang buat, tapi ada juga yang alam tapi kemudian dengan manusia diproses sendiri ya, diproses sendiri sehingga menjadi bahan-bahan yang ya tetap disebut sebagai istilah bahan keras ya, tapi buatan. Ya, contohnya apa aja? Oke. Bahannya terbuat dari mana dulu ya? Oke. Yang pertama, dia terbuat dari produk plastik. Nah, ini bahan-bahan keras yang terbuat dari produk plastik. Contoh ini. Nah, ini kalau kamu perhatikan ini adalah salah satu contoh bahan dari plastik, bahan keras dari plastik. Apa ini? Ini adalah setir mainan mobil ya. Ini setir mainan mobil, mainan anak-anak. Ini punya anak saya tadi, copot ya. Jadi saya copot kemudian jadikan contoh. Nah, kalau plastik sudahlah, saya yakin kamu pasti semuanya sudah tahu ya. Kemudian ada lagi yang terbuat dari plastik juga, kemudian dibikin tasbih. Kameramen tolong ambilkan tasbih. Nah, ini salah satu contoh contoh bahan kertas yang terbuat dari plastik ya. Nah, ini salah satu contohnya bahan keras plastik buatan manusia ya. Oke. Kemudian ada lagi bahan contohnya dari besi ya. Kalau besi ini contohnya tralis, dan tralis ini udah saya contohkan minggu-minggu pembelajaran yang lalu. Ada contoh yang saya buat dari tralis ya, contohnya ya. Kemudian ada lagi yang bahan dari kawat. Nah, besi maupun kawat itu contoh buatan, contoh bahan keras buatan. Walaupun dia berasal dari alam,
tapi diolah dulu oleh manusia sehingga menjadi bahan-bahan yang keras ya, yang kemudian diolah oleh manusia. Nah, makanya disebut buatan karena diproses oleh manusia. Yang berikutnya disebut dengan istilah bahan keras dari kaca. Saya yakin kamu sudah sering lihat bahan keras dari kaca ya. Dari kaca ini bisa berupa pajangan, bisa berupa gantungan kunci ya, macam-macam. Yang pasti dia dari kaca. Bahkan bisa berupa botol ya. Nah, botol itu pun salah satu contoh bahan keras buatan karena kaca sendiri diproses oleh manusia, jadi tidak diproses oleh alam. Oke. Kemudian ada lagi yang disebut dengan istilah kaleng. Nah, kaleng ini bisa dimasukkan dalam istilah aluminium atau tembaga ya. Sederhananya dia logam. Nah, jadi kalau misalnya kamu minum sesuatu atau makan sesuatu dari kaleng, misalnya sarden, misalnya Sprite, Coca-Cola, dan ini tidak ada unsur-unsur promosi. Di situ bahan-bahan makanan atau minumannya terbuat dari kaleng. Karena terbuat dari kaleng atau logam ya, itu diproses dulu logam-logam tadi oleh manusia sehingga bisa dipakai dan digunakan oleh manusia. Oke. Kemudian ada lagi timah. Untuk timah saya yakin kamu sudah pernah ngeliat ya. Timah ini biasa dijadikan bungkus makanan oleh orang untuk menjual makanan. Oke. Misalnya contoh timah itu dipakai orang sebagai aluminium foil. Aluminium foil saya yakin kamu sudah pernah dengar, sudah pernah lihat bentuknya, sudah pernah megang aluminium foil itu untuk membungkus makanan. Nah, itu salah satu jenis bahan keras yang dipakai manusia untuk makanan, tapi bisa dipakai, tapi nggak dimakan karena dia bahannya keras. Tapi kalau mau makan silahkan, tanggung sendiri akibatnya ya. Oke. Jadi kira-kira seperti itu, ya. Jadi bahan-bahan kerajinan tangan yang berbahan keras, sekali lagi saya simpulkan menjadi dua, yaitu ada yang berbahan keras alami, ada yang berbahan keras buatan. Nah, bagaimana kesimpulan kamu? Insya Allah mudah-mudahan mengerti, mudah-mudahan bisa apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan paham. Durasinya memang gak lama, sebentar aja ya. Mudah dihafal, mudah diingat. Dan harapan saya kamu mencatatnya dan mengingatnya. Inilah pembelajaran online yang sebenarnya saya pinginnya secara Zoom atau misalnya ya Webex atau apa gitu ya. Tapi saya takutnya kamu cuma dengerin putar kiri putar kanan, berputar-putar di atas kepala, kemudian ya mending lah kalau masuk telinga kiri keluar telinga kanan masih ada nempel-nempel di sini. Ini repotnya masuk telinga kiri mentul, masuk telinga kanan mentul. Nah, itu jadi nggak ada melintas sedikit pun di tengah. Yang lebih repot nggak ada masuk telinga, nggak ada masuk telinga, telinga kiri, telinga kanan, di luar kepala. Jadi bukannya hebat di luar kepala nggak bisa apa-apa, oke? Udah ingat apa-apa, ya. Jadi itulah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan paham dan insya Allah kita lanjutkan pembelajaran kita di minggu-minggu depan, ya, minggu yang akan datang. Dan jangan lupa siap-siap belajar karena sekali lagi karena kelas 3 sudah ujian ya. Jadi ujian sekolah sebentar lagi mereka asesmen nasional. Setelah itu siswa kelas 10 dan kelas 11 atau kelas 1 dan kelas 2 yang gantian untuk ujian untuk tingkat semester. Oke, terima kasih. Sampai di sini dulu. Jangan lupa bagian akhir nama spasi kelas di komen untuk absen ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hehe.